Manchester United berhasil memenangi derby Manchester pada Minggu 7 Maret kemarin. Skor 2-0 menjadi hasil akhir pertandingan tersebut. Kalau hanya melihat statistik pertandingan, United jelas kalah jauh. Bagaimana tidak? Secara total, City memegang 65% penguasaan bola dengan 23 tendangan. Bandingkan dengan United yang hanya melepaskan 8 tendangan, di mana 6 mengenai target, dan 2 lainnya bahkan tak sampai ke gawang yang dikawal oleh Ederson. Secara permainan pun, City terlihat lebih mendominasi. Akan tetapi, statistik di atas tidak menunjukkan bagaimana City amat kesusahan untuk membongkar pertahanan The Red Devils. Ini bisa dilihat bahwa dari 23 tendangan, cuma 6 yang mencapai sasaran, alias angkanya sama dengan yang didapatkan oleh United. Hal lain yang luput dari angka statistik sebenarnya dari jumlah umpan City di pertandingan tersebut, yang mencapai 715 umpan. Soalnya, lebih dari setengah umpan tersebut dilakukan di lapangan tengah, bukan di area pertahanan United. Selain itu, 313 umpan diantaranya justru diarahkan ke belakang, alias ke gawang sendiri dan bukan ke depan. Meski demikian, ada satu hal yang bisa dipelajari dari cara bermain Manchester City, yakni bagaimana cara mereka melakukan pressing. Ole Gunnar Solskjaer menyebut kalau anak asuhnya bermain lebih agresif ketimbang musim sebelumnya. Yang dilakukannya adalah dengan melakukan pendekatan lewat pressing. Sayangnya pressing yang dilakukan oleh Manchester United masih sekadar menekan pemain lawan yang membawa bola. Namun yang terjadi setelahnya masih belum terasah sebagus yang dilakukan oleh Manchester City ataupun Liverpool. Misalnya ketika MU dipressing oleh lawan. Pemain yang dipres berusaha menjauhkan tekanan tersebut. Contohnya Dean Henderson yang kerap membuang bola jauh-jauh saat bola diumpankan padanya. Akibatnya, United berpeluang kehilangan penguasaan bola. Ini berbeda dengan Manchester City yang agaknya sudah terbiasa dipres oleh lawan. Para pemain City punya ketenangan saat memegang bola, sehingga mereka santai-santai saja saat ada lawan yang mendekat. Selain itu, pemain lainnya pun berusaha untuk membuka ruang untuk diumpan. Jadi, para pemain City punya banyak opsi untuk mengoper bola. Ini yang terjadi misalnya ketika Ederson dipres oleh Anthony Martial. Ederson masih punya banyak waktu untuk berpikir dan mengarahkan bola, lalu mengumpankannya dengan nyaman. Hal ini juga sebenarnya ada pengaruh dari cara United melakukan pressing. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemain yang melakukan pressing hanya yang dekat dengan bola. Namun pemain United lainnya masih tetap berada di posisinya dan tidak menutup arah bola yang akan diumpan. Akibatnya pemain City masih bisa mengumpan ke sesamanya dengan aman, karena hanya satu pemain yang ditekan. Hal berbeda dilakukan oleh para pemain City saat melakukan pressing. Selain menutup arah umpan, mereka juga membayangi pemain United lainnya agar bola sulit untuk diumpankan. Ini sering terjadi ketika Fred membawa bola. Ia biasanya ditekan oleh 2-3 pemain City. Namun, Fred sulit memindahkan bola karena pemain United lain tidak membuka ruang. Arah umpannya pun tertutup oleh para pemain City. Ini yang bikin Fred beberapa kali kehilangan bola di babak pertama. Cara United melakukan pressing seolah menjadi kesia-siaan kalau tidak dimatangkan di tempat latihan. Melakukan pressing hanya berdasarkan inisiatif Bruno Fernandes jelas akan sulit menghadirkan hasil yang diinginkan. Ditambah lagi lawan mereka memang sudah dilatih untuk menghadapi pressing dari lawan. Contohnya ya ketika Martial menekan Ederson tadi. Namun 4 back City lainnya sama sekali tak ada yang menjaga. Jadilah Martial hanya membuang-buang stamina dengan mengejar Ederson ke gawangnya. Yang jadi perhatian khusus adalah bagaimana para pemain City begitu nyaman memegang bola. Hampir tidak terlihat mereka gugup atau kikuk yang bisa menyebabkan salah umpan atau bola terebut. Ini harus dimaksimalkan oleh di tempat latihan, karena beberapa kali terlihat para pemain United seperti terburu-buru membuang bola saat ditekan oleh pemain City. Hanya pressing yang bisa dipelajari para pemain United dari City. Soalnya kalau bicara pola serangan, permainan City semalam justru mirip dengan United, yaitu bermain menyerang tanpa pola. Ini bisa terjadi karena fokusnya Fred dan Scott McTominay di lini tengah sebagai jangkar, serta keempat bek United yang bermain rendah dan rapat. Pemain City tak ubahnya Rashford atau Martial yang sering kebingungan bolanya akan dikemanakan. Semoga progres yang dimaksudkan oleh Ole Gunnar Solskjaer bisa berdampak positif pada permainan MU ke depannya. Mungkin musim ini The Red Devils tak akan meraih trofi Premier League,
Namun, musim ini bisa menjadi fondasi dari bagaimana kita memenangi Premier League musim depan. Semoga.